Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah tetap waspada di pergantian tahun. Firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 22. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, "Baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau." Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan sekaligus perintah seorang nabi Tuhan kepada Ahab, Raja Israel. Latar belakangnya adalah Ahab waktu itu mau memberikan permintaan yang pertama kepada Ben-Hadad Raja Aram, namun kemudian ia menolak pada permintaan yang kedua karena dianggap keterlaluan di ayat 2-9. Dan hal ini menimbulkan amarah Ben-Hadad yang kemudian merancang penyerangan ke Samaria, ibu kota Israel atau yang dikenal sebagai kerajaan utara di ayat 10 sampai ayat 12. Saudaraku, secara militer Aram jauh lebih kuat daripada Israel. Jadi di atas kertas Aram yang diunggulkan jika berperang melawan Israel. Namun di ayat 13 tiba-tiba tampillah seorang nabi Tuhan kepada Ahab Raja Israel untuk memberitahukan bahwa Tuhan berada di pihak Israel dan ia akan memberikan kemenangan kepada mereka. Tujuan kemenangan itu adalah hanya satu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Engkau maksudnya adalah Ahab. Raja Israel ini sudah lama meninggalkan Tuhan dan rakyat kemudian juga ikut-ikutan gara-gara Ahab. Saudara yang terkasih, luar biasanya kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya bahwa Tuhan hanya memakai 232 orang muda pengiring kepala-kepala daerah yang didukung oleh hanya 7.000 tentara rakyat di ayat 14-15. Nah, mereka inilah yang kemudian memukul mundur Ben-Hadad dan pasukannya untuk kembali ke Aram setelah mereka sempat mengepung Samaria. Jadi di ayat 1, Raja Aram dengan koalisi 32 raja mengepung Samaria. Tetapi kemudian pasukan kecil Israel berhasil memukul mundur mereka di ayat 16-21. Namun saudara, pertempuran belum usai. Itu sebabnya Nabi Tuhan memerintahkan 3 hal kepada Ahab di ayat 22 ayat pokok kita, yaitu kuatkan hatimu, pertimbangkan, dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Mengapa demikian? Perhatikan kalimat penutupnya. Sebab pada pergantian tahun, Raja Aram akan maju menyerang engkau. Nah, di sini kemudian dapat kita lihat bahwa Ahab sebagai raja yang tidak setia kepada Tuhan telah membawa rakyat ke dalam penderitaan gara-gara penyembahan berhala, di mana Ahab ikut-ikutan dengan Izebel istrinya untuk menyembah dewa-dewi bangsa daripada Izebel. Tetapi Tuhan dalam kasih setianya tetap turun tangan untuk menolong Israel. Mengapa? Yang pertama, Tuhan telah mengatakan kepada Elia bahwa masih ada 7.000 orang yang setia kepadanya di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Yang kedua, Tuhan mau menyadarkan Ahab bahwa hanya dialah Allah yang maha kuasa atas kehidupan dan keselamatan Israel umatnya. Itu di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 13 ketika Tuhan menyatakan tujuannya untuk memenangkan Israel seperti yang saya sampaikan tadi di ayat yang ke-13 itu, bahwa supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Perlu dinyatakan demikian karena Ahab selama ini sudah melupakan Tuhan. Dia sudah berpaling kepada dewa-dewi daripada sesembahannya Izebel istrinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dituntut kepada Ahab hanyalah ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi ya dengar-dengaran saja kepada firman-Nya itu cukup kok sebetulnya. Tetapi terlihatnya susah sekali ya. Ahab memilih untuk meninggalkan Tuhan dan dia telah melihat akibatnya sangat buruk.
tetapi ia tidak mau segera kembali. Itu sebabnya Tuhan masih beri kesempatan dalam peristiwa ini. Kalau kita lihat juga bahwa terbukti dengan pasukan kecil, Israel kemudian menang hanya oleh karena campur tangan Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan juga ingin melibatkan Ahab, ya. Dia ingin melibatkan Ahab untuk memutuskan di dalam tindakan selanjutnya ketika nanti Ben-Hadad itu kembali menyerang seperti yang dikatakan di ayat 22 tadi. Saudara, tentu saja maksud Tuhan adalah Ahab harus menguatkan imannya hanya kepada Tuhan. Ia harus berhenti berharap pada bantuan raja-raja sekutu yang selama ini diandalkannya, apalagi mengandalkan dewa-dewi yang tidak mempunyai kuasa apapun. Ahab harus menimbang dan memikirkan segala keputusannya berdasarkan hikmat Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita langsung saja pada konteks kita hari ini. Mari kita lihat keadaan di sekitar kita. Kita sedang dikepung oleh musuh yang tak terlihat yang bernama COVID-19. Seolah-olah kita seperti Israel yang sedang dikepung oleh Ben-Hadad, Raja Aram. Begitu banyak korban jiwa, baik yang meninggal maupun yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit atau yang sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Ini menunjukkan betapa tubuh kita begitu rapuhnya dengan daya rusak dari virus ini. Kalau kita masih melewati tahun 2020, itu semua hanya karena anugerah Tuhan, saudara. Tuhan telah menolong kita. Saatnya Dia memberikan kesempatan untuk kita melihat dengan iman hanya kepada Tuhan di tahun 2021. Sekaligus juga kita menimbang dan berpikir keputusan yang akan kita ambil untuk langkah-langkah kita selanjutnya. Karena itu akan menentukan, saudara. Sekedar mengingatkan bahwa sebelum Natal pemerintah khususnya di DKI Jakarta telah menyatakan PSBB transisi yang kemudian diperpanjang lagi per hari ini, tanggal 4 Januari tahun 2021, diperpanjang 14 hari lagi. Mengapa? Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan korban setelah banyak warga yang berlibur Natal dan Tahun Baru di luar kota dan sekarang mereka telah kembali. Oke, mari kita lihat data. Khusus di DKI Jakarta, menurut kompas.com yang dirilis tanggal 4 Januari 2021, dikatakan bahwa lonjakan tertinggi terjadi pada 25 Desember dengan 2096 kasus baru. Semenjak itu, rata-rata kasus harian berada di angka 1946 hingga tanggal 3 Januari 2021. Akibatnya, rumah sakit dan tempat pemakaman umum seantero ibu kota kewalahan menampung pasien COVID-19 yang kian hari kian bertambah. Belum lagi muncul virus baru, saudara. Mutasi dari COVID-19 yang bernama SARS-CoV-2 VOC 202012-01. Meskipun, saudara, virus ini dikatakan tidak seganas COVID-19, namun tentu kita harus tetap waspada akan virus ini. Bahkan menurut keterangan, virus COVID-19 ini telah bermutasi sebanyak 32 kali. Jadi ada 32 jenis baru lagi, saudara. Luar biasa. Ini bagaikan, bukan 32 ya, 23 varian baru dari COVID-19 ini. Ini seperti Ben-Hadad dengan koalisi 32 raja yang mengepung Israel. Saudaraku, betapa luar biasanya serangan-serangan seperti ini. 2020 tahun yang sangat berat. Kita dikepung oleh masalah COVID-19. Hancur-hancuran seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia ini. Belum lagi kemudian kita sudah lewat tahun 2020, masih ada lagi tantangan yang sangat besar ini. Virusnya masih ada, vaksinnya sudah dikirim, tetapi jumlahnya masih terlalu sedikit untuk dapat memenuhi kebutuhan 270 sekian juta rakyat Indonesia. Dan itu pun ada 4 tahapan. Saya nggak tahu sebagai warga biasa, saya ada di tahap keempat, kapan akan dapat. Jadi saudaraku, kalau kita melihat ini sungguh menakutkan.
Namun demikian, kita jangan takut dan cemas berlebih. Kita harus menguatkan hati. Ada Tuhan penolong kita. Dia setia. Meskipun kita jujur gak selalu setia. Jujurlah, di tahun 2020 kita bisa lolos hanya karena anugerah, bukan karena kita benar. Tetapi sekarang tantangan 2021, tetap andalkan Dia. Semakin kita menguatkan iman kita hanya kepada Tuhan. Saudaraku, kita harus mendukung pemerintah dengan doa dan juga perbuatan-perbuatan kita yang menunjukkan kita patuh pada aturan pemerintah, pada protokol kesehatan. Ya saudara, ingat, beriman saja itu bisa membuat kita lengah dan mengabaikan aturan-aturan pemerintah. Tapi sebagai orang Kristen, beriman, berhikmat, dan berlaku bijak, itu menunjukkan ciri kita sebagai orang Kristen yang menghargai kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita di tahun 2020. Mari saudara, ya, kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan dan kita juga punya doa yang berkuasa untuk mengubahkan keadaan. Tetapi jangan lupa, kita harus juga terus mendukung apa yang dicanangkan pemerintah sebagai bakti kita kepada Tuhan yang dinyatakan kepada perwakilannya di bumi ini, yaitu pemerintah kita. Mari kita tetap berdoa, tetap mendukung satu sama lain, dan tetap bersemangat dan bersukacita. Selamat beraktivitas saudaraku dalam kasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sepanjang tahun ini. Sampai jumpa.